Budaya Nusantara yang begitu unik membuat Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama maupun tradisi. Belakangan ini, keberagaman menjadi topik pembahasan yang hangat diperbincangkan dengan berbagai macam perspektif, khususnya di kalangan anak muda. Namun, ada sebagian besar anak muda yang masih menganggap keberagaman menjadi penyebab terjadinya perpecahan bangsa. Terbukti berdasarkan data kasus yang tercatat oleh Kompas per tahun 2012, 14 tahun setelah masa reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakangkan agama, sementara sisanya adalah kekerasan etnik, kekerasan gender, dan kekerasan seksual. Akibatnya, banyak sekali memakan korban jiwa, kerugian material, dan juga menyebabkan luas konflik yang merambat. Bayangkan bagaimana Indonesia di masa depan nanti kalau ini terus terjadi. Jangan tanya kenapa ku sayang. Indonesia, negara yang penuh dengan keberagaman ini memiliki banyak sekali budaya, agama, dan tradisi yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, namun Indonesia sebenarnya berdiri dengan perbedaan itu. Karena dari perbedaan keberagaman itulah terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Akan tetapi, perbedaan itu juga yang membuat Indonesia terancam. Ya, terancam oleh pihak-pihak yang intoleran. Namun, karena pihak-pihak intoleran itu juga yang membuat lahir ICRP. ICRP adalah singkatan dari Indonesia Conference on Religion and Peace, sebuah organisasi berbadan hukum yayasan yang bersifat non-sekretarian, non-profit, non-pemerintah, dan independen, yang bergerak di bidang interfaith dan dialog agama-agama. Kelahiran ICRP dibidani oleh tokoh-tokoh agama penting Indonesia, contohnya seperti Ri Abdurrahman Wahid dan Johan Effendi. ICRP berusaha menyebarkan tradisi dialog dalam pengembangan kehidupan keberagaman yang humanis dan pluralis di tanah air. Salah satu sasaran ICRP adalah anak muda, karena ICRP meyakini bahwa anak muda adalah calon pemimpin bangsa. Ya, untuk sekarang sih paling tidak yang sudah kita lakukan 10 tahun terakhir ya, kita itu fokus ke orang muda ya. Kenapa ke orang muda? Ya karena mereka pemilih masa depan gitu. Kalau yang udah tua seperti saya kan juga menunggu waktu aja kan. Tapi bangsa dan negara ini ada di tangan teman-teman muda. Karena itu ICRP yang concern di isu kebinekaan, toleransi, dan perdamaian juga mempersiapkan teman-teman muda untuk siaplah memimpin bangsa dan negara ini. Ya. Kita ini kan nggak hanya butuh pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan, yang punya skill untuk itu, tapi juga punya perspektif seorang pemimpin yang inklusif, moralis, dan juga wise. Terkait dengan program-program yang sudah direalisasikan oleh ICRP selama ini, kami memang sekarang sedang berfokus ke pengembangan dan juga pemberdayaan anak muda. Dan dua program utama yang sedang dijalankan sekarang ini adalah yang pertama Peace Train Indonesia, lalu yang kedua pelatihan kepemimpinan pemuda lintas agama. Nah, kedua program ini memungkinkan semua partisipan yang terdiri dari anak muda Indonesia ini untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Namun tidak hanya agama, tetapi juga komponen identitas lain, misalnya seperti ras, etnis, lalu juga anak muda yang berasal dari latar belakang wilayah yang tersebar di Indonesia. Keikutsertaan saya dengan Peace Train itu diawali dari kayak obrolan-obrolan ya dengan beberapa teman, termasuk ada Pendeta Frankie, ada Ustaz Mukolis, dan juga Mas Anik, dan ngobrol-ngobrol tentang ide menyelenggarakan Peace Train ini. Menurut saya Peace Train itu punya misi yang luar biasa. Pertama karena
dia menyediakan ruang ya buat orang muda khususnya untuk bertemu. Jadi menciptakan ruang perjumpaan bagi orang-orang muda sehingga mereka bisa bertemu, berkenalan. Dan yang menarik adalah memang yang diundang adalah mereka yang dari latar belakang berbeda. Jadi diharapkan melalui perkenalan itu terus berwisata ya, kita bisa sebut berwisata menggunakan moda kereta api. Kita bersama-sama ya, kalau naik kereta kan misalnya dari Jakarta ke Semarang atau Jakarta ke Jogja itu kan beberapa jam ya, sehingga interaksi kita lebih panjang. Kita bisa bercerita banyak hal gitu, baik dari kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial kita dengan latar belakang agama kita. Jadi menurut saya itu sesuatu yang menarik. Ya, saya kira mereka yang sudah mengikuti acara ini ya ini sekarang adalah waktunya mereka itu mengaplikasikan ya, mengimplementasikan ilmu, wawasan, skill yang mereka dapatkan dari beragam program dan juga pelatihan itu di tempat masing-masing gitu. Sehingga kemudian apa yang menjadi impian atau cita-cita dari menggelar program itu bisa tercapai gitu ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Amatul Nur, biasa disapa Nunun. Aku perwakilan dari Pemuda Ahmadiyah Indonesia. Aku sudah pernah mengikuti Peace Train Indonesia mulai dari yang Jombang sampai yang Palembang pada tahun 2023 kemarin. Hal menarik dari Peace Train ini, satu hal yang sangat aku syukuri adalah Peace Train bisa menjadi ruang perjumpaan bagi generasi muda hari ini yang mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa satu entitas atau satu keberadaan agama itu ada di Indonesia. Di Peace Train Indonesia, aku bertemu dengan beragam agama seperti agama Yahudi, agama Sikh, agama Ortodoks yang tadinya mungkin untuk kita orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang homogen tidak pernah terpikir bahwa eksistensi mereka itu ada di Indonesia. Dan Peace Train Indonesia dapat memfasilitasi anak muda untuk bertemu dengan teman-teman dari ragam latar belakang, khususnya agama dan komunitas agama dari seluruh dunia. Awalnya kayak kita merasa nggak enak, tapi saat mengikuti ternyata program ini seru banget gitu. Jadi sangat berkesan dan memorable gitu lah. Kalau kita kan banyak ikut kegiatan-kegiatan, nah nginepnya di hotel gitu, makannya, kendaraannya, naiknya pesawat, itu tuh nggak terlalu memorable kan, dan nanti berikutnya terjadi yang lama-lama makin kelupaan. Nah tapi kalau yang Peace Train ini terus membekas gitu, jadi kayak memorable banget, kayak kita di kereta, terus tidurnya pun sama-sama sederhana di tempat-tempat ibadah gitu kan. Mobilisasinya naik kendaraan umum, jadi itu berkesan kalau dari segi pengalaman itu. Tapi dari segi wawasan juga sangat menambah sekali karena bertemu dengan banyak komunitas-komunitas baru, komunitas-komunitas agama, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang perdamaian. Nah, ini sangat membuka wawasan dan jadi lebih membekas lah apa yang dipelajari, ilmu yang didapat dari Peace Train itu. Aku, kamu, dan mereka. ICRP menolak gagasan agama resmi, karena jika ada gagasan tersebut, berarti ada agama yang tidak resmi yang akhirnya dapat memicu sebuah ketidakadilan di Indonesia. Karena pada dasarnya, agama bersifat self-claim, yang dimana agama itu berdasarkan apa yang kamu akui secara individual. ICRP menjadi media untuk pemuda Indonesia dengan melakukan acara-acara yang berkaitan dengan toleransi. Karena ICRP menerima semua setiap orang bagaimana dia, tapi tidak menjadikan dia istimewa di antara semua yang lain. Dan hal tersebut yang tidak dapat diberikan agama-agama. Karena itu, ICRP hadir dengan memberikan platform untuk para pemuda membangun kebersamaan dengan melihat sesama sebagai manusia, bukan melihat sesama dari latar belakang agamanya. Yang menjadi pertanyaan,
Apakah kamu sudah bisa menerima keberagaman yang ada di Indonesia? Jika belum, mulailah dengan hal kecil, yaitu tanyakan kepada dirimu sendiri dan renungkan, jika aku benar, apakah orang lain harus salah? Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak yang untuk kita ulangi